Dialog Jokowi tingkatkan kinerja hukum kita lanjutkan kembali. Mas Ade, ini kalau kita bicara tadi ada mengatakan apa yang terjadi di publik, mungkin itu juga yang dirasakan oleh ICW saat ini ya, bahwa harapan besar terhadap pemerintahan Jokowi tapi kenyataan tak sesuai dengan harapan. Kita bisa lihat buktinya kan misalnya dalam penentuan kabinet lebih banyak kompromi. Nah, kalau soal kabinet ini juga bahkan sudah banyak yang mengusulkan untuk di reshuffle nih, terutama Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM seperti itu. Ini menurut Anda berlebihan atau bagaimana? Ya, kita bisa cek dulu lah. Saya kira Presiden kan punya mekanisme untuk evaluasi gitu ya, dan punya indikator-indikator untuk melihat kinerja dari menteri-menterinya gitu ya. Nah, kalau kemudian memang masalahnya akut, saya kira kenapa tidak kalau diganti gitu. Tapi ini belum sampai ke sana menurut Anda ya harus dievaluasi dulu. Kita tidak boleh ujuk-ujuk juga langsung ganti-mengganti gitu ya. Itu mungkin karena terlalu kecewa kali masyarakat ya, pada akhirnya ngomong seperti itu mungkin. Iya, itu juga terjadi karena Pak Jokowi tidak terlalu tegas gitu. Makanya kemudian banyak hal yang dimultitafsir, termasuk oleh menterinya ditafsirkan, sikap Pak Jokowi ditafsirkan berbeda. Makanya kemudian saya kira Pak Jokowi mesti mengingatkan, bahkan menegur kalau kemudian menteri-menterinya bermasalah, lalu dievaluasi. Kalau kemudian menurut Pak Jokowi tidak kompatibel lagi dengan visinya, ya nggak ada masalah untuk diganti. Tapi ya dia dasarkan pada evaluasi. Nanti kita lihat ada beberapa grafik nama-nama yang harus di reshuffle, nanti kita tampilkan ya sambil diteruskan Mas Ade, silakan. Ya, tapi yang lain juga yang harus cepat dilakukan oleh Pak Jokowi adalah menyelesaikan masalah kepolisian dan kejaksaan ini, kepolisian dan KPK ini gitu. Karena bersama kejaksaan, dua institusi ini mestinya dijadikan andalan oleh Pak Jokowi. Nah, sebenarnya ada mekanisme namanya koordinasi dan supervisi antara tiga institusi tadi. Mestinya dihidupkan lagi dan Pak Jokowi mengawal betul. Sehingga tiga institusi ini berbarengan berjamaah melawan korupsi, bukan saling menegasikan dan saling karena MOU bukan undang-undang, mungkin mereka jadinya memang kurang begitu patuh terhadap MOU ya. Makanya harus ada yang mengawal, dan yang penting untuk mengawal ini Presiden. Presiden yang harusnya di sana. Betul. Yang lain juga yang penting adalah roadmap pemberantasan korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, supaya apa yang dilakukan misalnya di tiap kementerian lebih sistematis, bukan kemudian cenderung sporadis A, B, C, tapi kemudian tidak terorganisir. Makanya Pak Jokowi penting untuk membuat itu. Dan itu tidak dilakukan dalam kami sarankan ya bisa mengikuti langkah Pak SBY, misalnya membuat impres mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Walaupun di zaman Pak SBY impres ini tidak terlalu jalan gitu ya. Tapi paling tidak orang sudah tahu ke arah mana konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan dituju oleh Pak Itu yang Anda sayangkan ya. Pak Ali Umri, tanggapannya soal ini. Ya, apa yang dikatakan Mas Ade ya kita setuju kalau memang ini sudah darurat ya impres itu perlu dikeluarkan. Tapi Anda ini kan sekarang ini tidak darurat ya? Menurut saya tidak darurat. Kenapa? Karena orang ini ya, bukan lembaganya, bukan lembaga yang mau dihancurkan enggak, tetapi ada permasalahan pimpinan-pimpinan dari instansi tersebut. Jadi ini sebenarnya apalagi Pak Jokowi telah membentuk tim kan seperti ini kan berarti kan sudah ada respon yang baik bagi Pak Jokowi untuk memperbaiki kinerja semua lembaga ini. Dan menurut Anda apa yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan di beberapa kota ini memang cuma masyarakat melihat ini terlalu euforia saja, ini terlalu dibesar-besarkan saja menurut Anda? Bukan, masyarakat itu kan sayang sama Pak Jokowi, mengingatkan. Itu kan bukan dia mau turun, bukan gitu ya, tapi mengingatkan Pak Jokowi ini harus selesaikan dengan baik. Kan untuk gitu tegas. Ya harus tegas lah, memang Presiden itu memang harus tegas. Tapi kan untuk ketegasan kan melihat dulu. Ya bagaimana ketegasan ini memang betul-betul diterima lembaga ini kan gitu. Nah, jangan nanti ini menjadi problem yang besar. Menurut saya ini tidak akan menjadi problem besar apabila kita seluruh rakyat Indonesia ini kita petinggi partai apapun akan mendukung program dari Presiden. Gitu. Mas Ade, singkat saja, kalau melihat dalam 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi JK dalam hukum, kalau di range dari 1 sampai 10, berapa nilainya? 5, nggak lulus ujian nasional. Kita akan. Tapi kami akan terus mendukung dengan cara mengkritik.